Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Fitria Dwi Anissa, perwakilan dari kelompok 8 dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis kelas KP2 Manajemen SDMB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek teknis dan teknologi coffee shop. Dengan 6 anggota kelompok, Adam Dwi Ramadan dan saya sendiri Fitria Dwi Anissa, Alfia Noviana, Mia Marliani, Antika Oktavia, dan Olivia Rizky. Baik, langsung saja untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai lokasi. Pemilihan tempat bisnis kopi harus tepat sasaran agar pengunjung banyak yang berdatangan. Percuma saja kalau asal membuat coffee shop tetapi tidak berada di lokasi yang strategis, maka kopi tersebut akan sulit mendapatkan pelanggan dan sulit bersaing dengan coffee shop lainnya. Kedekatan dengan target pasar selain strategis, Anda juga harus menentukan lokasi kafe berdasarkan target pasar. Apabila Anda memiliki target pasar anak-anak muda yang suka foto-foto untuk diunggah di Instagram dan media sosial lainnya, maka lokasi bisnis kafe yang paling tepat berada di dekat sekolah seperti SMP, SMA, SMK, tempat les atau bimbingan belajar, kampus hingga mall. Berbeda bila target pasar Anda berupa orang dewasa yang benar-benar pecinta kopi, maka lokasi yang bagus berada di sekitar perkantoran, tempat meeting, hotel, tempat perbelanjaan, tempat wisata, tempat olahraga atau gym, dan lain-lain. Ketersediaan transportasi akses menuju lokasi cafe shop harus mudah dan dapat dilalui semua kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2. Oleh karena itu, lokasi bisnis kafe harus dekat dengan jalan raya. Pastikan pula tempat tersebut memiliki area parkir, sebab parkir kendaraan di badan jalan membuat sebagian orang berpikir 2 kali. Mereka terkadang takut kendaraannya tergores kendaraan lain atau memang dilarang oleh polisi. Jadi, Anda harus menyiapkan tempat parkir sendiri yang memadai, sehingga walau Anda memutuskan untuk membuat tempat kopi di pinggir jalan raya yang ramai, tapi tempat tersebut tetap ramai dikunjungi. Selain itu, ketersediaan bahan produksi kopi banyak digemari masyarakat sehingga permintaan pasar akan produksi kopi cukup banyak. Untuk memenuhi permintaan, tentu saja industri kopi harus selalu menyediakan bahan baku kopi agar produksi terus berjalan. Suatu perusahaan akan berjalan dengan baik apabila mempunyai prosedur pembelian yang efektif dan efisien. Ketersediaan pekerja, manpower planning atau perencanaan tenaga kerja merupakan suatu proses untuk menentukan kebutuhan akan tenaga kinerja. Dalam membangun bisnis coffee shop, yang terpenting adalah menentukan bagaimana cara menyusun perencanaan tenaga kerja. Dengan begitu, maka perencanaan akan lebih matang sehingga perkembangan perusahaan juga menjadi lebih lancar. Oke, selanjutnya penerapan teknologi di kafe. Teknologi yang digunakan untuk proses produksi di kedai kopi ini terdiri dari mesin dan berbagai macam alat seduh manual untuk kopi. Selain itu, terdapat juga teknologi lain yang mendukung operasional kedai kopi agar dapat memberikan makanan dan minuman yang berkualitas untuk konsumen. Dalam memilih teknologi yang digunakan, memilih jenis dan merek tertentu pada alat dan mesin. Pemilihan teknologi ini dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan, di antaranya adalah kualitas merek, flow penjualan, penggunaan listrik, dan maintenance atau perawatan alat yang digunakan. Peralatan umum yang dibutuhkan oleh coffee shop yang pertama adalah mesin penggiling kopi atau coffee grinder. Yang kedua yaitu mesin espresso super otomatis atau yang biasa disebut bean to cup. Yang ketiga peralatan pendingin udara. Dan yang keempat aplikasi kasir atau point of sale. Kemampuan tenaga kerja mengoperasikan mesin. Seorang barista harus dapat mengoperasikan alat yang berhubungan dengan proses pembuatan kopi. Beberapa alat tersebut yaitu mesin pembuat espresso, coffee temper, knockbox, dan coffee grinder.
Kemampuan mengoperasikan alat ini merupakan salah satu hard skill yang mutlak dimiliki oleh semua bartender. Tanpa memiliki kemampuan ini, maka seorang bartender sudah pasti tidak akan membuat kopi dengan baik. Denah usaha kafe. Dalam menentukan tata letak usaha dilakukan pertimbangan terlebih dahulu. Adapun pertimbangan dari penempatan layout dilakukan berdasarkan optimalisasi ruangan dan arus proses transaksi pada kedai kopi tersebut. Selanjutnya adalah analisis manajemen dan sumber daya manusia. Pada aspek ini, hal yang akan diteliti adalah mengenai jenis pekerjaan yang dilakukan, struktur organisasi yang digunakan, persyaratan untuk memangku jabatan, deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan juga cara memperoleh tenaga kerja untuk memangku jabatan yang tersedia. Dalam melaksanakan kegiatan produksinya, memerlukan pegawai-pegawai yang mengerjakan proses pelayanan dan proses makanan juga minuman yang akan dijual kepada konsumen. Jabatan dan dibutuhkan pada kedai kopi ini terdiri dari barista, server, dan bagian kitchen. Nah, ini sebagai contoh struktur organisasi coffee shop terdiri dari direktur, manajemen operasional, supervisor, bagian keuangan, tim pemasaran, kasir, barista, dan waiters. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses produksi. Proses pengolahan makanan dan minuman pada kafe ini dikerjakan oleh koki dan barista setiap kali ada pesanan. Bahan baku yang digunakan diantar oleh supplier berdasarkan daftar pesanan yang telah dibuat oleh koki sebelumnya. Bahan baku yang digunakan berkualitas sehingga cita rasa masakan yang dihasilkan nantinya akan lebih nikmat. Proses pengolahan minuman dan makanan dilakukan tiap kali ada pesanan sehingga makanan disajikan dalam keadaan baru dan segar. Bahan baku yang digunakan dikelompokkan menjadi 6 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada daging atau meat, yang kedua sayuran atau vegetables, yang ketiga bumbu, herbs and spices, yang keempat lain-lain, yang kelima minuman atau yang disebut drink, yang keenam buah atau fruits. Semua pembelian bahan baku berasal dari dalam negeri dengan kualitas terbaik. Kapasitas dan kualitas produksi sangat terjamin untuk bisnis kafe. Menu-menu yang dibuat sendiri sangatlah terjamin dari segi kebersihan, kesehatan, dan cita rasa serta penyajiannya. Terdapat 3 macam menu yang dibuat. Yang pertama yaitu makanan pembuka yang terdiri dari capcay, tumis bola-bola, ayam bakar, nasi goreng, kentang, sosis, spaghetti, dan roti bakar. Yang kedua yaitu minuman, ada varian kopi ice or hot, ada kopi susu, gula aren, kopi susu, cappuccino. Ada lain-lain seperti matcha, red velvet, taro, brown sugar. Ada jus, strawberry, avocado, sirsak, jambu merah. Dan lalu ada makanan penutup seperti puding susu, sup buah, dan cendol pandan. Jenis teknologi atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi adalah menggunakan teknologi atau peralatan modern agar makanan lebih cepat dalam menghidangkan makanan atau minuman yang dipesan oleh pelanggan, sehingga pelanggan akan merasa puas dengan pelayanan. Peralatan yang digunakan dalam produksi ada mesin pengolah kopi atau coffee grinder, drip coffee maker, peralatan untuk memasak, wadah untuk memasak, peralatan untuk memanggang, peralatan menyimpan makanan, silverware, peralatan kebersihan, aplikasi kasir atau point of sale. Dalam menjalankan bisnis, maka dibutuhkan beberapa tenaga kerja agar dapat beroperasi dengan baik. Oleh karena itu, manajer kafe yang menyusun suatu struktur organisasi yang diharapkan dapat menunjang bisnis yang akan dilaksanakan.
Dalam bagian produksi, membuat atau memproduksi bahan baku menjadi barang jadi, yaitu masakan, mengontrol setiap produksi yang dijual kepada konsumen, berinovasi setiap saat dari segi cita rasa dan penyajian dengan mengikuti perkembangan yang ada, tenaga kerja pada proses produksi, biasanya ada koki dan barista. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Selamat beraktivitas dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.